Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel David and Sandi, teman-teman. Gimana kabarnya? Baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini aku nggak mau bikin video soal trip atau soal hunting bus gitu ya. Dan di video kali ini tuh aku mau sharing sedikit ya kekecewaan aku terhadap salah satu PO ya, perusahaan otobus yang menurut aku pribadi itu dia melakukan suatu kesalahan yang sangat fatal. Jadi kayak gini teman-teman ceritanya. Beberapa waktu lalu aku sempat melakukan pembelian tiket bus di salah satu PO di Bekasi Timur. Itu bus sleeper dengan harga 225.000 untuk dari Bekasi Timur ke Jogja. Dengan jam keberangkatan itu jam 8:30 pagi, teman-teman. Nah, itu pembelian tiketnya kurang lebih aku lakukan itu hamin seminggu yang lalu kalau salah itu. Dan itu aku langsung beli di agennya dan langsung aku transfer dan langsung dapat bukti pembayaran atau tiketnya ya secara PDF gitu, teman-teman. Kemudian hari ini itu tepatnya tanggal 15 dan besok itu tanggal 16 di mana tiket aku itu bisa aku pakai gitu kan. Kemudian hari ini di tanggal 15-nya sekitar jam 2 siang tadi itu aku dapat konfirmasi bahwa tiket bus yang aku gunakan besok pagi itu ternyata direschedule-kan untuk tanggal 17, teman-teman. Sedangkan aku tidak merasa bahwa aku harus reschedule gitu. Kan ini aneh ya gitu ya. Dimana kita nggak reschedule tiba-tiba direschedule-kan. Setelah aku cari tahu ternyata kendaraannya itu sedang dalam maintenance gitu ya. Atau perbaikan gitu secara berkala. Yang agak nggak masuk akalnya, ini kan kita sedang mendekati liburan long weekend, teman-teman. Long weekend, kemudian libur Idul Adha gitu. Kok bisa gitu ya, salah satu PO gitu ya, itu gak ngeluarin unitnya untuk berjalan gitu loh. Bis akap tapi gak jalan di waktu-waktu krusial gitu, teman-teman. Ini kan agak gak masuk akal gitu, aneh gitu kan. Dengan alasan maintenance, perawatan berkala, dan tidak ada penggantian bus sama sekali, teman-teman. Jadi, kemungkinan besar, orang-orang yang beli tiket untuk hari Minggu besok, itu tidak ada yang berangkat. Direschedule-kan semua di tanggal 17. Ini sangat-sangat disayangkan menurut aku pribadi gitu. Dan kesalahan yang sangat fatal, karena apa? Ketika kita sedang butuh-butuhnya gitu ya, apalagi tanggal 16 itu kan gampangnya bilang malam takbiran gitu, teman-teman. Kita ingin sampai di kampung halaman itu sebelum takbir berkumandang, khususnya untuk orang-orang yang berangkat di tanggal 16 pagi, hari Minggu pagi gitu kan. Ini sangat disayangkan karena ternyata kendaraan yang kita sudah pesan jauh-jauh hari gitu. Apalagi aku udah jauh-jauh hari, hamin seminggu, beli ya. Karena satu, penasaran dengan armadanya. Dengan bus terbaru mereka itu JetBus 5, Dream Coach gitu kan. Sleeper. Tiba-tiba dengan harga yang sangat murah gitu. Kan penasaran gitu ya kita. Ternyata malah busnya nggak jalan dengan alasan maintenance. Aku kecewa terus terang gitu ya. Kenapa tidak diberitahukan H-3 atau H-2 deh gitu. Kalau bis yang ternyata kita sudah pesan itu tiba-tiba melakukan reschedule tanpa seizin kita, itu kan aneh gitu ya. Tiba-tiba mereka mereschedulekan dan tidak ada penggantian bis. Kalau nggak ada bis ya minimal shuttle deh gitu ya. Hi-S gitu untuk penggantian armada gitu. Ini sama sekali nggak ada, teman-teman. Jadi kita langsung otomatis dipindah tanggal kan. Sedangkan kan kita nggak tahu gitu. Seandainya nih misalkan
ada orang yang punya keperluan di tanggal 16 nih gitu kan, 16 pagi nih atau 16 sore nih gitu kan. Itu harus di reschedule hari Seninnya gitu, tanggal 17-nya. Itu fatal gitu teman-teman, karena nggak bisa seperti itu PO profesional gitu. Kalau memang mereka sudah benar-benar bekerja di line reguler atau line akap gitu. Jadi keutamaannya itu penumpangnya, jangan semau mereka sendiri gitu ya. Jadi ini terus terang gitu ya, mudah-mudahan PO bus ini gitu bisa melakukan pelayanannya itu diperbaiki lagi ke depannya gitu. Jangan hamin kurang dari 24 jam deh, itu kesalahan fatal gitu. Mungkin teman-teman yang udah nonton di channelnya Mas Arkan itu ya dulu tuh, itu dia bikin konten soal gagal dia naik bus Mahardika gitu. Tapi dia masih dapat penggantian bus Mahardika meskipun dengan kelas yang berbeda gitu. Ini aku udah nggak dapat bisnya, ya nggak naik bis yang aku pesan, dan nggak ada penggantian bis juga gitu. Ini bener-bener fatal gitu loh. Kita harus menunggu 2 hari kemudian baru bisa naik bis gitu teman-teman. Sedangkan kita pesannya itu buat besok gitu. Jadi mudah-mudahan kedepannya bisa berbenah gitu. Terus terang aku sangat kecewa gitu dengan pelayanan bis ini tuh. Kemudian aku sempat ngobrol juga sama agennya juga ini ya. Tadi aku karena penasaran nih, aku datengin kan di agennya. Dia bilang bahwa ada keberangkatan malam ini ya, jam 12 malam. Namun dengan harga tiket menjadi 450.000. Aku sudah bayar per orang itu 225. Jadi nanti tinggal nambahin aja upgrade. Tapi kan nggak bisa seperti itu ya teman-teman ya. Kita udah order, misalkan order tanggal 16 nih, tiba-tiba kita reschedule sendiri gitu. Reschedule karena nggak ada armada gitu. Kemudian kita disuruh tambah biaya gitu untuk keberangkatan malam ini gitu. Aku bukan masalah harga tiket, uang atau gimana-gimana gitu. Tapi lebih ke mengapa mereka melakukan hal seperti ini gitu loh. Seenaknya seperti itu teman-teman. Mereka tidak mengutamakan kepentingan dan keperluan penumpang. Itu hanya kayak semata-mata kita nggak punya kepentingan apa-apa gitu loh. Kita mau menggunakan armada ini berangkat jam segini, mereka mikirnya ya udah tinggal penumpang aja gitu. Mereka ini nggak mikir bahwa kita ada keperluan nih di sana. Oh ternyata dia milih pagi karena ini gitu. Mereka nggak mikir sampai ke sana. Berbeda ketika PO yang sudah profesional. Mereka mau berangkat jam berapapun, seandainya memang tidak ada armada, mereka melakukan penggantian. Penggantian seperti apa ya, dengan bis lain gitu. Jadi seperti ini fatal teman-teman. Sudah tidak diganti bisnya gitu. Kemudian akhirnya aku minta refund teman-teman. Dan minta refund juga agennya juga bilangnya agak ragu gitu. Antara bisa dan nggak bisa gitu. Jadi ya harapan aku bisa di refund gitu. Uang yang udah aku bayarkan untuk membeli tiket gitu. Meskipun mungkin besarannya juga nggak seberapa, tapi ya buat apa gitu loh. Aku udah beli tiket tapi aku nggak naik bisnya sama sekali gitu. Malah aku disuruh nunggu gitu. Sedangkan aku punya keperluan tanggal sekian gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Oh iya. Iya, gimana Kak? Itu gimana ya Kak? Soalnya apa nggak ada bis penggantinya atau gimana? Karena ini kan kemungkinan belum bisa belum ada armadanya gitu, kemungkinan delay, jadi mending langsung tanggal 17 sih Kak. Mungkin opsinya refund sama reschedule atau isi yang sekarang kalau keberangkatan sekarang gitu sih Kak. Kalau keberangkatan sekarang ini kemungkinan nanti ada yang kosong itu, tapi nanti dari Bekasi jam 1 malam pasti Mas, jam 12 malam atau jam 1 malam? Mau tengah malam. Iya, ada yang kosong. Ada yang kosong. 3. Saya besok pagi sih. Yang sekarang jadi
Jadi tiketnya kakak itu nanti di-upgrade ke yang sekarang. Oh, diganti hari yang Harga tiketnya itu 450. Jadi nanti nambah kekurangannya aja sih kak. pagi sih soalnya ada perlu gitu di sana gitu, kebetulan tanggal Jadi ya itu. langsung di-upgrade ke yang hari ini sih kak, gitu kak. Kalau besok memang nggak jalan. Langsung aja. Soalnya di upgrade ya. Ada yang cancel nggak Din? Nggak ada ya Din? Sama Cikarang 1. Paling di refund dulu aja kak, soalnya Oh, berapa penumpang kak? 2 orang. Ini tiketnya saya udah. Boleh paling nanti kita full refund. Cuman ini nanti mungkin kita datanya habis ini kita data dulu baru kita kirim. Kalau misalnya finance-nya mungkin nanti tutup sih kak kalau sekarang udah. Bisa Bukanya jam kantor kalau. jam kantor Senin sampai Jumat gitu ya. Enggak sih kak, jam-jamnya paling. Oh, jam aja. Jam 7 sampai. Oh, jam 10 sampai jam 11. Oh iya. Tapi udah sempat ke sini. Yang rekening enggak kak? waktu sih belinya di sini juga sih. Oh, tapi udah sempat WA nomor rekening belum? Belum pernah. Belum sama sih. Ya itu kak takutnya agak lama. Bisa 2x24 jam, tapi nanti kita usahain 1x24 jam. Besok itu final dikirimnya sih kak, karena memang ada beberapa gitu sih yang nggak jalan memang busnya. Kalau memang kakaknya mau jalan banget bisa sebenarnya, tapi nanti jam 12 aja. Bisa kalau hari ini. Jadi nggak apa? Dekat kak? Apa? Ke sini rumahnya. Ya di ini saya di Cibitung saya. Kalau mau ikut bisa, cuman malam sih kak. Ini nanti di Tengah malam nggak bisa tengah malam. Soalnya pagi susahnya. Tapi kalau bisa diajuin bang besok itu bisa ini nggak? Iya, besok sih kita langsung kirimin sih kak data ke finance dulu. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti bisa kirimkan nomor rekeningnya aja kan. Iya. Kak. Oke deh. Terus saya kirimin di itu kan ada pas WA di ini aja. Betul. Ya udah. Oke deh, ya udah kak. Makasih banyak ya kak. Iya nggak apa-apa. Jadi catatannya ini buat PO Semeru ya. Itu yang pertama, utamain kepentingan penumpang ya, jangan sampai kayak tidak memikirkan bahwa penumpang ini tuh tidak punya kepentingan seperti itu, hanya sekedar ingin pulang kampung atau dan lain-lain gitu. Jadi utamakan berpikir seperti, oh ini orang yang menggunakan armada ini itu punya kepentingan. Jadi jangan sampai seenaknya gitu. Kemudian yang kedua, kalau memang harga tiketnya harus dibedakan gitu ya, atau memang mau dipukul rata atau seperti apa, diberikan kejelasan gitu. Jangan sampai yang normalnya harga 350 tiba-tiba jadi lebih murah nih. Gitu. Kemudian tiba-tiba menjadi lebih mahal kayak gitu. Harga tiket mungkin aku bisa pikir bisa berubah sewaktu-waktu, tapi harus ada tarif yang bisa dibilang real gitu loh. Jangan kalau misalkan di kelas yang sama tapi kok harganya lebih murah, ya mungkin orang bakal mikirnya oke gitu, tapi tiba-tiba menjadi lebih mahal gitu kan. Apalagi dengan jam keberangkatan yang nggak masuk akal kayak gitu loh. Jam tengah malam gitu, 12 malam seperti itu teman-teman. Kemudian hindari seperti keperluan maintenance namun tidak ada penggantian bus gitu. Jadwal maintenance bus itu pasti ada di setiap PO, itu pasti ada. Nggak mungkin bisa sewaktu-waktu atau seenaknya gitu. Kecuali memang ada armadanya rusak gitu ya, entah karena kecelakaan atau repair atau dan lain-lain. Tapi PO yang profesional, ketika memang armada yang digunakan itu ada trouble, pasti melakukan penggantian.
entah dengan unit yang sama atau dengan yang berbeda kelas gitu. Setidaknya penumpang yang sudah memesan tiket bisa diberangkatkan. Itu aja sih yang paling penting menurut aku. Jangan sampai malah di reschedule gitu. Sangat disayangkan ini. Jadi mudah-mudahan PO Semeru ini bisa berbenah gitu teman-teman. Bisa berbenah, kemudian orang yang menggunakannya juga gampang gitu ya. Gak banyak keluhan gitu. Seperti itu. Jadi gampangnya ini aku belum naik aja ya, baru pesan tiket ya, belum naik bisnya ini gitu ya, baru lihat doang bisnya gitu, sudah kecewa gitu. Apalagi yang udah naik gitu, ya mungkin banyak yang ngerasa nyaman juga. Aku nggak masalah dengan hal itu gitu, fine aja. Tapi mungkin ada juga yang merasa nggak nyaman gitu. Mereka udah dibuat nggak nyaman dengan pelayanan PO-nya, apalagi ketika naik armadanya juga nggak nyaman. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan PO Semeru bisa berbenah. Aku di sini cuma ingin menyampaikan aspirasi diri aku sendiri gitu ya. Pendapat aku pribadi yang kecewa karena aku udah beli tiket gitu ya. Aku udah beli tiket buat tanggal 16, tiba-tiba di reschedule next hari tanpa sepengetahuan aku gitu ya. Tiba-tiba reschedule gitu kan. Sedangkan aku pengen berangkatnya itu tanggal 16 pagi gitu, karena aku ada perlu gitu. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin videonya seperti itu aja. Keluh kesah aku hari ini. Dan mungkin penggantinya nanti aku mau nyari bis yang lain gitu ya, untuk ke Jogja. Nanti teman-teman yang baru join mungkin bisa stay tune di channel David and Sandi. Atau mungkin yang pernah ngalamin hal yang serupa seperti yang aku alamin hari ini, bisa komen di bawah gitu ya. Kira-kira pengalamannya seperti apa, pakai PO bis apa, PO bis yang sama atau yang lain, mungkin bisa share pengalamannya di bawah buat pengalaman teman-teman yang pengen naik PO bus tersebut gitu ya, agar menjadi gambaran gitu. Biar kita tuh kalau mau naik bis tuh nggak belain banget itu, nggak buta-buta banget tentang PO bus yang akan kita naikin gitu ya. Mungkin videonya sekian aja. Aku David Sandi. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan ini bisa diterima, kemudian PO Semeru bisa berbenah ke depannya agar pelayanan seperti ini tuh tidak terulang kembali ya. Aku David Sandi. See you on the next videos.